Jadi saat saya melihat data ini kan baru, iya ya ngapain ya? Kok bodoh sekali. Metode saya harusnya membuat saya profit. Apa yang membuat saya loss? Halo semuanya, balik lagi dengan kami, saya Excel, ada Pak Denny Asun, dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, Pak, ini ada nggak sih cara instan atau cepet biar kita bisa jadi trader, Pak? Ada, pasti. Kalau jadi trader mau cepet dan mau bener, selalu mengacu pada data. Itu aja. Nah, Data ini yang kayak gimana? nah makanya audiens tuh pasti bingung, data apa yang kita mesti acu gitu. Iya. Data tradingan kita dong. Data tradingan kita, kenapa kita melakukan A dan hasilnya seperti apa? Kenapa kita melakukan B dan hasilnya seperti apa? Bahwa dengan begitu kita tahu nih, saat kita profit, kenapa kita profit? Dan saat kita loss, kenapa kita loss? Bingung masih? Masih. Nggak dapat gambarannya, Pak. Gini. Ingat video kemarin kan saya bilang saya loss 32%. Ya. Oke, waktu saya loss 32% itu adalah titik terendah saya. Titik terendah dalam artian mental ya. Mental saya benar-benar jatuh dalam banget, down, frustasi, stres semuanya lah jadi satu. Kan? Lalu saya hanya melihat data setelah itu kan. Ini waktu loss 32%. Data ini mengatakan apa sih? Bahwa saya melanggar peraturan saya sendiri. Ya kan? Kenapa saya bisa melanggar peraturan sendiri? Oke, lihat data sebelumnya. Bahwa data sebelumnya, seharusnya saya kalau trading, profit and loss saya itu nggak jauh-jauh dari 0,5% sampai 2%. Nih, cuman segitu ya? Harusnya. Ini jadinya 32%. Ya kan? Saat melihat data seperti ini kan lebih cepat menyadarkan kita. Ya kan? Ini lihat nih. Saya loss, bulan September minus 12.000. Bulan Oktober minus 6.900. November, boom. Minusnya 83.000. 83.000. Karena saat melihat seperti ini kan melanggar peraturan. Iya. Melanggar peraturannya apa? Yang ini nih, saat kejadian ini sebenarnya apa sih? Stop loss digeser, standar. Ya, itu lagi. Setelah itu averaging. Ya kan? Standar. Setelah itu averaging lagi. Sekarang saya ngomong ketawa-tawa padahal waktu itu mah stres. Iya, Setelah bisa itu 3 averaging kali. lagi. Ya, overtrade berarti kan? Tiga kesalahan sekaligus saya lakukan dan langsung hasilnya fatal. Ya kan? Oke, yang kedua, saya mengacu pada data apa? Ini. Bahwa saya sebenarnya punya satu habit. Satu habit untuk selalu membuat yang namanya trading journal. Ya kan? Dan dari dulu saya lakukan ini secara manual. Saya selalu bikin di Excel di sini ya. Saya, Pak. Bukan Excel yang ini. Maksudnya saya selalu bikin ini susah nih namanya Excel. Apa ya kita sebutnya? Diary lah ngomongnya. Diary. Ya. Diary. Atau Excelnya aja gitu. Nah, Victor. Hari ini Excel jadi Victor. Ya boleh lah. Biar gak bingung. Kalau Excel lu coret ntar. Ya saya selalu membuat catatan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah ini kan. Bahwa saya tuh selalu kalau mau ambil posisi saya catat. Saya mau ambil posisi di Euro misalkan. Posisi entry di mana, SL di mana, TP di mana. Dan resultnya seperti apa. Ya kan? Setiap pair ya, Pak ya? Setiap pair. Bahkan kalau saya intervensi sekalipun, lihat paling kanan ada notes. Ya kan? Saya intervensi, saya close duluan. Ya kan? Tapi yang di jurnalnya saya tetap catat loh. Bahwa kalau saya ikutin sampai TPSL harusnya seperti apa. Dan setelah 1 tahun lah misalkan, 1 tahun ini akan saya bandingkan datanya. Posisi yang saya intervensi plus minusnya berapa? Profit and loss-nya. Posisi yang nggak saya intervensi, profit and loss-nya berapa? Saat ini dibandingkan kan ini bikin mata saya melek. Ternyata kalau saya nggak intervensi, kok profitnya lebih gede. Saya nggak perlu kerja 2 kali, profit lebih besar, ya kan? Tapi kan namanya zaman dulu kita sebagai trader kan kayaknya kalau ngeklik baru rasanya trading kan? Iya, betul. Nah itu, Feel-nya lebih dapat. feel-nya lebih dapet. Ya kan? Nah itu data yang justru membuka mata saya. Oh nggak perlu diintervensi. Kan? Yang lebih parah lagi, sekarang lihat di sini. Nah, November 2015, saya harusnya profit. Jadi walaupun tradingan saya waktu itu kan saya tahan kan, Euro saya tahan 3 posisi, saya nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi berdasarkan metode yang saya jalanin, saya tetap bikin trading jurnalnya. Oke, ini harusnya saya masuk posisi ini, saya harusnya masuk posisi itu. Dan November harusnya profit. Ini kan Kalau nggak averaging ya. kalau nggak averaging, kalau saya tetap trading normal, kan dongkolnya double. Jadi ini yang bikin istilahnya tuh buat Bapak belajar dari tradingannya yang aneh, biar bisa balik bangkit lagi dong. Iya, jadi saat saya melihat data ini kan baru, iya ya ngapain ya? Kok bodoh sekali? Ya kan kalau saya ikutin metode saya doang, itu malahan profit. Kan tapi karena saya nurutin emosi saya saat itu, kan overconfidence lah atau saya udah campur aduk kan semuanya kan. Maunya pasti harus profit. Dia di manual ini, manual itu, SL digeser, sebelum nyampe TP diambil. Ternyata malah loss.
Bapak waktu itu ada kepikir gak sih? Harusnya naik nih. Kalau nggak kepikir saya nggak averaging 2 kali. Iya kan, justru kan kita ngerasa ini nggak Berarti mungkin. sama nih. Ya, Berarti sama lah maksudnya. Sama semua juga sama ya. Be Problemnya there. itu Semua aja. orang pasti fasenya seperti itu. Yang saat kita trading udah ngerasa kita udah bisa beat the market. Pasti kan ada satu titik di mana kita kan ini pasti profit kalau yang ini. Iya kan? Itulah titik di mana orang besarin lotnya, di averaging, stop lossnya digeser. Martingale lah, Dan apalah. akhirnya frustasi, stres, wah, semua campur aduk, down bukan main. Dan untungnya waktu itu saya ada curhat. Saya curhat ke teman saya yang memang trader juga. Bahkan saat 2015 level dia jauh lebih tinggi daripada saya. Ini juga kata-kata dari teman saya ini yang akhirnya benar-benar ngasih tamparan kuat buat saya. Itu benar-benar menyadarkan saya. Dia bilang apa? Tok, lu udah salah banget. Ini sampai loss sebesar ini, itu salah fatal. Kenapa salah fatal? Berarti trading ini bukan bisnis bagi lu. Dia bilang gitu kan. Kenapa bukan bisnis dia bilang gitu? Bahwa yang namanya bisnis, seharusnya itu prinsipnya orang bisnis adalah maunya duitnya muter. Bukan duit nyangkut. Nahan posisi seperti itu sampai minus 800 juta, itu duit nyangkut. Duit nyangkut ditahan. Jadi kalau kita anggaplah kita jual beli handphone, ya kan? Saya anggaplah sekali ini saya ketipu nih, kan mukanya Denny lihai gitu kan. Saya ketipu nih. Bisa-bisanya. Saya ketipu ambil handphone dari Denny. Ya kan ternyata handphonenya bekas kejebur. Saya nggak tahu. Ya kan? Masa saya mau tungguin sampai ada yang beli handphone ini harga 20 juta? Atau saya akan, wah ternyata ini handphone nggak laku-laku nih. Mendingan saya jual rugi. Dengan saya jual rugi, saya Beli punya handphone baru. bisa beli handphone baru. Yang penting Jual duitnya lagi. muter. Kalau ini saya pegangin terus, itu namanya duit nyangkut. Kata-kata itu yang benar-benar menyadarkan saya, oh iya, bisnis yang penting duit muter. Ya kan? Bahwa semestinya saya biarin kena stop loss, setelah itu saya bisa masuk posisi lagi. Dengan saya nggak biarin kena stop loss, saya tahan kan 3 posisi itu sampai akhir November. Tapi di yang seharusnya, saya masuk berapa banyak posisi tadi. Dan harusnya profit. Jadi ya sama sih. Kalau misalkan dulu, kalau saya ya Pak ya, kalau biru di close, yang ABC. Oh bukan, ini kalau ini ya asal biru close Ya. kan bukan ini, tapi yang menarik dari Excel nih Belajarnya. waktu itu saya ingat Belajar. Excel datang bilang, oh ya saya pernah belajar dari Rainer Sel? Theo, Pak. Rainer Theo. Ya, saya cuma ingat Theo-nya doang tadi. Ya, dari Rainer Theo. Kan setelah itu oke. Nah, menarik nih sekarang. Gantian saya nanyain Excel. Ceritanya Excel jadi mentornya sekarang. Saksi hidup. Saksi hidup ya kan. Apa soal pelajarannya? Pas waktu itu belajar, gimana ya Pak ya? Rasanya tuh terlalu subjektif gitu loh. Subjektifnya Kalau lagi ini, kalian cut. Kalau begini, di stop. itu alasan saya membuat trading journal. Ya kan, bahwa kenapa saya saat saya close manual sekalipun saya bikin catatan kan. Dan akhirnya saya cuma mau bandingin. Close manualnya saya bikin profitnya lebih besar atau lebih kecil. Ya kan, bahwa saya menyadari bahwa close manual itu adalah emosi. Emosi yang berbicara. Sama halnya saat kita menganalisa, kenapa kita sering menganalisanya benar. Karena saat kita menganalisa itu semua Tanpa emosi. itu objektif. Begitu posisi kita running, mulai kan emosinya dominan kan. Aduh, takut turun nih. Ya kan, apalagi kalau pakai time frame kecil. Geraknya kencang banget soalnya. Akhirnya di close duluan kan. Nah, setelah di close duluan, sekarang saya tanya balik ke Excel. Let's say setelah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun deh, katakan. Andaikan profit sekalipun, bisa nggak mengulang profitnya? Wah, Nggak ada rekapan kayaknya. nggak Nggak tahu ada juga rekapan. kenapa Itu kayak nggak mungkin profitnya. bisa nggak bakal bisa tahu. Jangan 3 bulan Pak, sehari kemarin aja kadang-kadang lupa kalau misalkan Benar. ada jurnal ya. Yang dirasain semua cuma adrenalin ya kan. Wah, animonya, euforianya, wih profit. Malah biasanya kan orang kalau baru profit traktir makan, di withdraw juga belum. Wah, iya. Besok karena trading loss. Iya. Nah, ini satu kesalahan yang paling umum bagi semua orang. Mereka maunya tuh trading menikmati keseruannya, kan? Bukan trading untuk benar-benar make money. Bukan menganggap trading ini benar-benar bisnis. Jadi living for trading waktu itu Jadi kita living ngomong for ya Pak. trading, seru-seru pas lagi tradingnya doang. Iya. Pacaran sama komputer, Pak. Iya, tapi itu kan dia. pada akhirnya setelah tutup buku tahunan kita bilang, bisa nggak mengulang? Kan tahu persis nggak kenapa transaksinya profit? Kalau terlalu banyak intervensi, pasti nggak akan pernah tahu persis. Itulah sebabnya orang yang tradingnya 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin kalian udah sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, kalian nggak kemana-mana. Kenapa? Karena kalian sering mengintervensi. Kalian lebih menikmati euforianya tadi, ataupun adrenalinnya. Tapi akhirnya setelah 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, 10 tahun lah, kalian nggak tahu persis apa yang bikin kalian profit dan apa yang bikin kalian loss. Kebanyakan orang mereview cuma berdasarkan transaksi terakhir. Iya kan? Oh transaksi ini tadi saya loss nih karena begini.
tadi profit nih gara-gara non-farm payroll. Akhirnya setiap kali non-farm payroll maunya trading. Kan salah. Sama rekening lah Pak. Rekeningnya nyusut. Iya, nyusut. Depo terus aja. Iya, sementara kan trading tuh seharusnya pekerjaan yang paling enak. Forex itu seharusnya bisnis yang paling indah. Kenapa? Karena semua ada datanya. Saat kita salah, terukur oleh angka. Saat kita benar, terukur oleh angka. Jadi tindakan kita selalu diukur oleh angka. Sehingga kita ke depannya mau ngapain, ada acuan. Tapi kalau misalnya kita samain kayak bisnis juga, setiap bisnis pasti ada pembukuan, Pak. Harusnya ada pembukuan. Iya juga ya. Makanya saya bilang kan, jadi trader mengacu pada data. Kalau saya kan mengacunya pada pembukuan. Pembukuan versi saya adalah trading journal. Karena kalau pembukuannya berdasarkan profit and loss itu urusan belakangan. Kenapa saya bilang urusan belakangan? Setelah metode kita benar, apa yang kita jalankan benar, kita ketemu formulanya deh. Urusan berikutnya adalah cari untung kan? Ya. Cari untung nih coba tinggal urusan gedein modal. Pertama kali kita jalanin bisnis, kita coba bisnis jual beli handphone. Nggak mungkin dong langsung kita, saya mau buka showroom, toko handphone terbesar di dunia, kan nggak mungkin. Pasti kan dari satu toko. Beneran ini untung, kita tahu handphone mana yang paling menguntungkan, kita mulai kembangin kan. Kalau handphone Android boleh juga. Kalau handphone ini boleh juga, handphone itu boleh juga, dan seterusnya. Baru buka cabang, Dikembangin baru kan. expand. Nggak mungkin pertama kali langsung tujuannya cari untung. Awalnya pasti coba marketnya. Ya kan? Itu yang seharusnya dilakukan. Dan mengacu pada data, itu aja. Berarti Bapak kalau misalnya Bapak bikin aplikasi TF ini berarti dari pengalaman pribadi banget ya? Semua pengalaman pribadi. Yang maksudnya apa yang menghambat proses saya, apa yang menjadi kesalahan saya, dan saya tahu ini nih yang bikin mayoritas orang gagal. Ya udah, saya coba tuangkan bahwa andaikan semua orang punya satu aplikasi yang memberikan mereka semua pembukuan, ya kan, ngerekap semua transaksinya secara otomatis, Secara sistem langsung. satu. Andaikan, ya kan, ada satu aplikasi atau ada satu sistem yang bisa tahan emosi mereka, mengontrol emosi mereka semua. Kenapa? Karena saat analisa benar, saat analisa objektif. Begitu lihat posisinya running, berdebar-debar. JPR. Iya kan? Akhirnya ABC. Kan? Coba lihat setelah transaksinya di close, ya kan, diintervensi, bandingkan nanti dengan apa yang ada di aplikasi yang nggak bisa diintervensi, karena ini sistem mengalahkan emosi akhirnya. Ya kan? Nah, ini kan akhirnya yang akan membantu banyak orang bahwa setelah ngelewatin beberapa bulan pakai aplikasi kita, iya ya, kalian akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Bahwa ternyata kalau nggak diintervensi, ternyata kalau nggak begini, ternyata kalau nggak begitu, hasilnya jauh lebih tinggi. Benar kan? Orang juga nggak tahu Pak, metode A nih misalkan, itu hasilnya kalau misalnya kita nggak intervensi seberapa bagus sih? Betul. Nggak ada rekapan. Iya, nggak ada rekapannya dan semuanya subjektif. Itu kan yang pengalaman Excel tadi dari Apateo tadi. Itu dan saya yakin banget lah proses tercepat malahan tadi mengacu pada data. Dan kabar baiknya pas kita kasih event yang lalu Pak buat analis leveling. Yang ada level-level. Iya benar. Iya. Nah, itu tuh. Jadi Mantep. dengan program baru kita kan kita paksa semua orang konsisten. Yap. Ya kan? Nah, ini nih good news buat kalian semua. 623 analis yang naik level. 623. Jadi kalau kalian ngerasa susah nih pakai aplikasi ini nggak sesuai sama karakter saya, ada 623 yang naik level. Dan ingat baru bulan pertama loh. Baru bulan pertama. Jadi saya yakin ini ke depannya saat kalian berusaha maksain diri dulu lah, beradaptasi dulu dengan sistem kita, dengan aplikasi kita. Ini ke depannya akan makin banyak yang benar-benar sesuai bahwa ternyata cuma tinggal diikutin, jangan diintervensi, jangan dipapain. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya kalian tinggal copy signal kalian sendiri ke trading account kalian sendiri. Maka akan profit secara otomatis. Itu kenapa saya bilang kan kemarin kan, dari aplikasi ini kita akan melahirkan trader-trader yang beneran kompeten. Karena akhirnya trader-trader ini emosinya kita kill, emosinya bener-bener kita kontrol pakai aplikasi, pakai sistem. Yang pasti punya portfolio. Dan itu yang paling penting. enak. Itu yang paling enak. Ya kan, kapan lagi kalian jadi trader, udah hasilnya profit, akhirnya punya portofolio. Mungkin dalam 1 tahun lagi atau mungkin dalam 2 tahun lagi gantian kalian jadi mentor. Kalian yang akan jadi John Paul 77 dan kali ini enaknya apa? John Paul 77 ada banyak. Nah itu tuh. Ini teman-teman udah denger sendiri Pak Tito yang langsung ngomong. Kalianlah sebenarnya the next John Paul 77. Iya. Dan kalau mau jadi John Paul 77, ya belajarnya sama John Paul 77. Lagian Nesel ya, kalau kita mau jadi trader nih,
belajarnya harus sama trader yang sukses lah. Ya itu betul. Iya, Trader yang sukses. makanya kan kenapa saya bolak-balik mengatakan bukan metode yang membuat kalian loss. Pengalaman saya mengatakan hal itu. 32% saya loss bukan karena metode saya. Metode saya harusnya membuat saya profit. Apa yang membuat saya loss? Emosi saya sendiri. Saya sendiri. Mental kan? Lagi kalau kita belajar metode paling cuma Aduh, metode itu urusan sebentar, setengah jam juga Ya, tinggal beres. lihat di Lihat HP. sekali, udah Wah kelar. ini kata RSI gimana cara bacanya selesai. Bener, sekarang kita ngomong metode lah. Metodenya dikatakan kalau double bottom, buy. Bener kan? Ya. Oke, itu metodenya. Saat double bottom beneran terjadi, beneran di buy atau enggak? beneran di hold gak Pak? Setelah itu beneran di hold atau enggak? Itu yang paling susah. Iya kan? Jadinya hedging. Iya, karena orang kalau lagi lost Excel pernah nggak nih? Kalau lagi lost terus apa ya kayak cari inspirasi, cari motivasi, mungkin sampai baca buku. Iya, ilham. Pernah? Pernah. Ya. Pasti pernah ketemu nih kata-kata plan your trade. Trade your plan. Pernah dong ketemu kata-kata Iya. itu? Iya, iya, Kan? iya. Dan pertanyaannya buat kalian semua. Pernahkah kalian benar-benar plan your trade? Itu dulu. Ya kan? Setelah itu beneran nggak trade your plan? Itu selama ini nggak kalian lakukan. Saya tahu kalian intervensi lah, inilah, itulah. Dengar teman buy, ikut buy. Apalagi dikasih signal sama orang, ikut buy. Bener kan? Pakai aplikasi TF itu justru membalik semuanya. Karena ini aplikasi yang akan benar-benar memaksa kalian plan your trade mau nggak mau. Karena kalau nggak di-planningin nggak bisa masuk. Iya. Dan trade your plan. Karena begitu running nggak bisa diapa-apain. Ya kan? Kita boleh adu cepet. Kita boleh adu cepet sama metode pembelajaran dari siapapun juga. Mana yang pada akhirnya mencetak trader beneran. Dan paling cepat, paling instan. Terus juga banyak juga Pak aplikasi yang kayak copy trading lah. Yang pokoknya bantu kita trading. Tapi nggak ada yang bantu emosi Pak. Padahal itu yang paling dibutuhkan. Iya. Kan, jadi semakin lama kita trading, kan kalian yang udah lama benar-benar lama trading, pasti sama-sama mengalami, pasti sama-sama menyadari kan bahwa ujungnya bukan soal metode. Mental kita yang bikin kita profit, mental kita yang bikin kita berani hold posisi, berani tetap masuk posisi. Gitu loh. Jadi ini ada satu fakta lucu akhirnya kalau kita bahas. Bahwa semakin orang mencari shortcut, proses pembelajarannya malah semakin lama. Ya kan? Pengalaman pribadi. Benar kan? Ini udah confirm. Kebanyakan orang mencari shortcut lah, ya kan? Ikut seminar sana, ikut seminar sini, beli signal, beli robot. Ujungnya apa? Bukan cuma duitnya habis lebih banyak loh, nggak belajar apapun. Waktunya habis banyak, Pak. Bukan cuma waktu, habis waktu, tenaga, uang. Iya. Kalau saya bilang, karena pada akhirnya nggak belajar apapun. Kenapa bisa nggak belajar apapun? Semuanya serba subjektif, nggak ada acuan data. Yang tadi aku bilang tadi bener. Iya kan? Sehingga, coba udah berapa lama kalian belajar? Udah berapa lama kalian trading? Dan sampai sekarang tetap ngerasa belum mateng kan? Kenapa? Kalian nggak punya acuan data. Jadi boleh dibandingkan sekarang. Pakai aplikasi kita mungkin setelah 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, mateng beneran. Pasti itu saya yakin. Ada portfolio jelas. Ada portofolio jelas. Iya, semua datanya jelas, enak udah. Jadi ya ini teman-teman, kita udah bukain jalan buat kalian jadi the next John Paul 77. Iya. Langsung download aplikasinya and be the next John Paul 77.